Allahu Akbar, luar biasa ya kadang-kadang kalau kita berpikir dengan akal sehat kok bisa gitu ya, orang rumah aja belum punya, nikahnya 2 gitu. Ini nggak capek apa kerjaan belum. Ini kebetulan tadi Terlalu kita, kuat tauhidnya. ya ini kita lihat nih tadi ceritanya nih apa namanya yang kita tonton sama-sama ini bukan cerita ya kejadian nyata. Ini ada di daerah Lombok nih. Daerah Lombok kampungnya Ustaz Zalul bener ya? Tapi saya Lombok Barat. Oh Itu kayak beda. Lombok Sonoan. Oh Lombok. Saja. Tapi sama-sama Apa Lombok. susahnya Iya, iya. sih mengakui Sama gitu? aja kan sebenarnya di situ juga sonoan dikit katanya. Dan dia sono. Lombok sana. Iya. Nih pertanyaannya nih, apakah di dalam Islam ini ya, di dalam sudut pandang Islam ini, apakah ini diperbolehkan menikahi 2 sekaligus ya, dalam satu akad ibaratnya kiri kanan cuma 2 kali akad gitu ya. Terus lalu hukumnya apa di mata Allah Subhanahu wa taala? Hal-hal yang seperti ini nih ya. Apakah enggak dilihat sebagai kayak orang-orang, kayaknya mempermainkan pernikahan banget sih, kerjaan belum ada, rumah belum punya, Bener-bener nikah ya. 2. Nah ini gimana Nekat. penjelasannya biar enggak Emosi dicontoh saya. gitu. Ya sabar, Jangan, tenang dulu. jangan. Belum juga tahu sih udah emosi aja. Silakan tafadhol. Makasih Kakak Fadli, mohon izin Ustadz Nur Maulana juga Ustadz Syam. Dan pemirsa semuanya ya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Aduh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, yang cantik-cantik manja, juga insya Allah ganteng-ganteng soleh. Amin. Emang sih kalau kita tadi melihat ya, yang namanya tayangan tadi, sebagai manusia biasa, sebagai muslimah gitu ya, kayaknya kesal banget, udah belum ada kerjaan ya kan, masih ngontrak pula, kok nekat sekali. Ini kalau kita sebagai manusia biasa, tapi sebagai sudut pandang Islam ya kan, menikah itu memang perintah Allah. Ya kan dalam surat 24 ayat 32 wangkil ayyama minkum, nikahilah orang-orang yang jomblo-jomblo ya, jombloan-jomblowati di antara kalian segera menikah. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 3 ya, nikahilah oleh kalian hai laki-laki perempuan-perempuan yang kalian sukai. Mau 2, mau 3 atau 4, emang begitu kalau kata surat An-Nisa ayat 3. Mau nggak mau, suka nggak suka kita harus terima ayat. Tapi ingat pemirsa, kalau kalian bisa berlaku adil boleh, kalau nggak bisa jangan. Biasanya nih, adil itu susah adilnya. Karena apa? Menurut surat An-Nisa ayat 128, adil untuk masalah hati nggak bisa. Tapi adil masalah materi, mungkin rumahnya sama, ranjangnya sama, bajunya sama, bisa. Tapi kalau masalah hati, dalam kitab Ibnu Katsir pun Rasulullah bersabda, ya Allah, inilah yang aku bisa berikan kepadamu. Betapa aku berusaha untuk adil tapi hatiku tidak bisa. Ada yang dia cenderungkan hatinya. Misalnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini, jadi kalau masalah poligami ini memang perintah dalam surat An-Nisa ayat 3. Yang penting adil atau enggak. Redo atau enggak nih si istri yang pertamanya. Masalah kita enggak tahu hati wanita. Siapa yang tahu hati wanita? Kadang-kadang bilang enggak apa-apa, padahal marah. Ya udah terserah, padahal maunya apa. Ya kan cie-cie padahal cemburu. Ini bahasa wanita tuh lucu gitu loh. Cie-cie pergi nih, padahal dia pengen diajak. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa padahal ya kan. Nah jadi kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 3 boleh asalkan bisa adil enggak. Karena apa dalam surat 66 ayat 1 tidak boleh kita mengharamkan yang halal. Poligami itu halal. Tapi masalahnya tadi kita dengar belum kerja. Bahasa kita nih sebagai perempuan, kerjaan enggak dablek, rumah juga masih ngontrak. Berani-berani punya istri 2. Astagfirullahaladzim. Tapi kita kembali kepada ayat. Mungkin ya, dia yakin dengan surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kamu dalam keadaan miskin, kekurangan, Allah kasih kekayaan. Dengan menikah. Dengan menikah. Salah satu menikah itu membawa kekayaan. Tapi tetap harus cari kerjaan. Harus yang namanya adil ya kan. Jangan yang namanya ya sembarangan gitu deh. Ya Allah gak bisa habis pikir juga nih. Jangan-jangan kalau suaminya poligami, istrinya ke poliklinik. Wah repot kan. Masuk rumah sakit maksudnya. Masuk rumah sakit maksudnya. Siapa juga yang namanya redo ya kan. Ini kayaknya nih sering denger lagu dia nih. Gimana tuh? Ya lagunya begini nih. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia.
Asalkan kau jangan pernah kayak gitulah Coba kira-kira. saya bilang dulu sama Mas Yudi, Mas Yudi, dulu Jangan tadi Ustaz Lalu mau jadi yang kedua katanya. Gimana tuh? Itu lagunya. Padahal kapan dulu ya judul kita hari ini apa ya? Benarkah aku satu di hatimu? Iya, benar Ada kan? lagi. Cuma aku di hatimu. Nah, katanya Jangan begitu. ganti-ganti judul lah. Oh gitu ya. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Mungkin seperti itu, tapi kita doain. Bagi yang memang kuat dan bisa, silakan monggo. Karena apa? Tidak ada larangan dalam Islam. Karena dalam pandangan Islam, menikah seperti tadi boleh-boleh aja. Yang penting ada lazimnya, ada ijab kabul, ada penghulunya, ada saksinya, ada mahar. Yang penting syarat rukunnya semuanya terpenuhi. Begitu Kak. Iya. Masalahnya bisa kagak tuh ngadepin dua orang perempuan. Satu perempuan aja 20.000 kata. Ya Allah. Ini dua perempuan. Ini yang 40.000. nikah siapa, yang marah-marah siapa ini? Karena memang kita sebagai wanita gimana Oh, ya, gitu, iya, iya, diduain gitu loh. Iya, iya, iya. Iya. Aduh, Tapi benar sih, astagfirullahaladzim. maksudnya gini, kita nggak boleh mengharamkan yang halal. Karena Iya. memang diperbolehkan sama Allah. Cuma kalau kita baca surah juga jangan dipenggal-penggal. Nah, Jadi itu ujungnya dia. juga harus dilihat. Kalau kita memang nggak sanggup, nggak bisa berlaku adil dan nggak mampu, lebih baik satu, kan gitu. Iya, Itu juga harus dibaca. Jangankan gitu. istri dua, Pak. Apa Saya tuh? punya ibu dua aja ya lumayan. Allahu Akbar, ini mau curhat lagi. Ntar ya, kalau iklan baru curhat. Iya, iya.